Rencana pelaksanaan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama materi pembelajaran. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, model dan metode pembelajaran, yaitu model cooperative learning atau pembelajaran kelompok dengan menekankan pada sikap dan perilaku peserta didik. Kemudian metode tanya jawab dan diskusi. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini dilakukan secara tatap muka atau langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali tentunya dengan Ibu dan pelajaran PABP di kelas 8 ini ya. Tapi Ibu minta sebelum pembelajaran dimulai, mohon dirapikan dulu tempat duduknya. Yang pakai jaket, yang pakai topi dibuka ya. Kemudian keluarkan buku tulisnya, buku paketnya. Sudah? Ya. Baik, Ibu minta juga kepada KM silakan untuk memimpin doa. Silakan untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, pembacaan doa sudah dilaksanakan. Semoga kita mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengabsen ya untuk kehadiran di hari ini, di pagi ini. Yang pertama adalah Ajeng Haura Aina, ada nggak? Hadir Bu. Ya, bagus. Asep Solehudin? Ada Bu. Oh ya. Setelah Ibu absen dari ke-32 jumlahnya, alhamdulillah semuanya pada hadir. Alhamdulillah ya. Anak-anak sekalian, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya kembali atau mengulang pelajaran yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Ada yang ingat enggak kemarin pelajaran apa ya? Tentang apa? Bu. Tentang apa? Najis. Oh, tentang najis, pinter. Najis itu apa coba? Najis itu adalah sesuatu yang kotor atau menjijikan. Ya. Kemudian najis secara garis besarnya ada berapa bagian? 3. Ada 3. Satu najis Muhapapa. najis muhapapa. Yang kedua Mutawasito. najis mutawasito, pinter. Yang ketiga Mugolado. najis mugolado, ringan, Sedang, dan berat. Tidak. Alhamdulillah ya. Kita langsung sekarang ke materi baru, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Ya. Itu beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian. Yang kedua, tugas para Rasul Allah. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, tugas para Rasul Allah. Anak-anakku sekalian, kalian tentu tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah itu hanyalah untuk beribadah kepadanya. Ya. Sebagaimana
dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyah ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara beribadah yang baik dan benar? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul-rasulnya untuk memberikan contoh beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian kalian tahu gak sih yang disebut nabi dengan rasul? Perbedaan nabi dan rasul bisa tahu nggak? Nah, Ibu jelaskan. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi tidak diwajibkan untuk memberikan atau tidak diwajibkan untuk memberitahu kepada umatnya. Itu Nabi. Sedangkan Rasul diberi manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, juga wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi, pengertian iman kepada Rasulullah, kita harus meyakini dalam hati, membenarkan dengan hati bahwa kita harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah yang telah diwahyukan, yang telah diturunkan kepada kita untuk memberikan wahyu kepada umatnya. Sampai di sini bisa dimengerti? Ngerti, Bu. Ya, tugas para Rasul ada 3 poin. Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid. Sebagai pembawa ajaran tauhid. Ya, Ibu jelaskan dulu. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah tentang kepercayaan, tentang keesaan Allah. Jadi Allah itu satu. Ya, tidak ada duanya. Allah itu satu. Kita percaya hanya kepada Allah. Kita beriman hanya kepada Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya, yang kedua sekarang sebagai pembawa kabar gembira. Yang kedua, tugas Rasul itu adalah sebagai pembawa kabar gembira. Jadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasulnya, hal-hal yang baik, itu nanti balasannya adalah surga. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pembawa peringatan. Nah ini peringatan bagi mereka atau orang-orang atau manusia-manusia yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, yang berbuat keonaran, kezaliman dan lain sebagainya, itu yang sifatnya negatif ya. Nah itu balasannya nanti pasti di neraka. Baik anak-anak, masih ingatkah di awal tadi ya Ibu jelaskan tentang perbedaan Nabi dan Rasul ya. Nah sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu tugas yang pertama adalah tulis jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Yang kedua, tulis nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Untuk selanjutnya, ini bisa ditulis di buku PR ya.
dan nanti kita dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian diberi kefahaman dan bisa mengerjakan tugasnya di rumah masing-masing. Kita akhiri dengan membaca hamdalah secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.